Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 3, relasi dan fungsi part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-7 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Sabtu, 17 September 2022. Tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya. 3.3. Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk memahami relasi, di sini ada bagan Bapak dan Ibu, Bapak Maduri dan Ibu Marhawi itu mempunyai 4 anak. Yang pertama adalah Sulastri, yang kedua Idris, yang ketiga Halim, yang keempat Tohir. Sedangkan Sulastri menikah atau suaminya dengan Adim, kemudian Idris dengan Mai, Halim dengan Ririn, dan Tohir dengan Fatimah. Kemudian ada bagan lagi ke bawah, itu Adim dan Sulastri itu mempunyai anak Wafi. Kemudian yang Idris dan Mei mempunyai anak Faisal, Alu, dan Rizki. Kemudian Halim Ririn itu mempunyai anak Alvin dan Najwa, dan yang anak keempat Tohir dan Fatimah mempunyai anak yang namanya Suci. Oke? Untuk memahami bentuk penyajian relasi, di sini ada siswa yang duduk di tempat masing-masing, di kursinya masing-masing. Nah, antara siswa dan kursi itu adalah relasi. Oke? Kemudian tabel untuk memahami relasi, di sini dikasih 3 contoh. Contoh yang pertama adalah diagram panah dengan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B, A, B, C. Kemudian ada panahnya. Nah, untuk menyatakan himpunan pasangan berurutannya, berarti kita lihat panah yang pertama itu adalah 1, A, kemudian 2, A, 3, A, 4, A. Nah, itu himpunan pasangan berurutan pakai tanda kurung kurawal depan dan belakang. Kemudian contoh nomor 2, itu panahnya berbeda, anggotanya sama. 1A, 1B, 1C di panahnya. Berarti himpunan pasangan berurutannya juga himpunan 1, A, 1, B, 1, C. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa melihat di sini 1, A dan 2, C. Oke, gampang. Kemudian pengertian relasi. Pengertian relasi atau hubungan itu adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contohnya di sini relasi faktor dari himpunan A 1, 2, 3 dan ke himpunan B 1, 4, 6. Perhatikan di sini. Berarti bacanya 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 4, dan 1 faktor dari 6. Berarti ada 3 panahnya. Nah, kemudian yang 2 itu faktor dari 4 dan faktor dari 6 juga. Kemudian yang 3 faktor dari 6. Nah, kenapa 2 ke 1 tidak ada panahnya? Karena 2 bukan faktor dari 1. Oke, kayak gitu. Domain, kodomain, dan ring.
Nah, dari diagram panah dapat ditentukan domainnya, kodomainnya, dan ringnya. Sekarang yang himpunan pertama itu adalah himpunan nama orang, yang anggotanya Ronaldo, Pedrosa, Gareth Bale, Saskia Gotik, Soimah, dan Vicky. Kemudian yang himpunan kedua itu adalah himpunan profesi. Berarti kemudian pesepak bola, penyanyi, drum band, drummer band maksudnya, host televisi, pembalap MotoGP. Oke, Ronaldo itu termasuk atau profesinya adalah pesepak bola. Makanya Ronaldo panahnya ke pesepak bola. Kemudian Pedrosa itu pembalap MotoGP. Ini temennya Valentino Rossi, kalau kenal kalian. Kemudian Gareth Bale itu adalah pesepak bola, Saskia Gotik itu adalah penyanyi. Kemudian Soima itu host televisi, juga bisa ke komedian, makanya panahnya ada 2. Kemudian di sini Vicky kenapa nggak ada panahnya? Komedian bukan, pesepak bola bukan, penyanyi juga bukan, drummer band juga bukan, host televisi juga bukan, pembalap MotoGP apalagi, oke? Jadi di sini yang disebut domain itu adalah himpunan nama orangnya, yang anggotanya adalah Ronaldo, Pedrosa, Gareth Bale, Saskia Gotik, Soimah, Vicky. Kemudian kodomainnya itu adalah himpunan profesi, komedian, sepak bola, penyanyi, drummer band, host televisi, dan pembalap MotoGP. Nah, ini ada istilah ring. Ring itu adalah daerah hasil. Itu adalah anggota himpunan kodomain yang mempunyai pasangan di domainnya. Berarti di sini komedian, pesepak bola, penyanyi, host televisi, pembalap MotoGP. Drummer band ini tidak ikut dalam ring karena dia tidak punya pasangan ke anggota domain. Oke, paham? Kemudian bagian dalam diagram panah biar lebih jelas lagi di sini. Himpunan asal atau himpunan daerah asal itu yang disebut domain, yang di kiri yang pertama. Kemudian kodomain itu himpunan daerah lawan, itu adalah yang himpunan B yang di kanan. Nah, kemudian yang ring itu adalah himpunan daerah hasil yang ada di daerah lawan atau daerah kawan yang mempunyai pasangan di A. Nah, di sini ringnya itu adalah A, C, D, E. Kenapa B tidak ikut? Nah, karena tidak punya pasangan di A. Oke. Nah, penyajian relasi dan contohnya dalam mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi. Pertama kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Contoh dengan kata-kata yang pertama. Pada hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa, kelas 8A diperoleh. Abdul suka pelajaran matematika dan IPA. Budi suka pelajaran IPS, IPA, dan kesenian. Chandra suka pelajaran olahraga dan keterampilan. Dini suka pelajaran kesenian dan bahasa Inggris. Sedangkan Elok suka pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Selanjutnya dari kata-kata yang tadi kita buat tabel, berarti tabelnya adalah data pelajaran yang disukai siswa kelas 8A. Nah, di sini ada nama siswa dan pelajaran yang disukai. Abdul matematika, IPA, Budi IPA, IPS kesenian, Chandra, Dini, dan Elok seperti yang tadi. Sesuai data yang tadi, oke? Kemudian yang tabel tadi dibuat menjadi diagram panah, berarti yang himpunan A itu anggotanya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Dan himpunan B matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, relasinya adalah pelajaran yang disukai. Jadi Abdul suka matematika berarti panah matematika. Abdul suka IPA berarti panah IPA, dan seterusnya. Kemudian yang tadi bisa dibikin atau dibuat diagram kartesius seperti berikut. Jadi untuk sumbu X atau sumbu yang mendatar itu adalah untuk himpunan A atau domain yang namanya adalah Elok, Dini, Chandra, Budi, dan Abdul. Sedangkan untuk yang sumbu tegak atau himpunan B itu untuk yang mata pelajarannya matematika, IPS, bahasa Inggris, dan seterusnya. Kemudian kalian cari. Si Abdul suka matematika dan IPA, berarti matematikanya dikasih noktah merah,
kemudian IPA juga, kemudian Budi, IPA, IPS, sama kesenian, dan seterusnya. Kemudian semua itu bisa dibuat dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B-nya adalah HPB sama dengan himpunan Abdul, Matematika, Abdul, IPA, Budi, IPA, Budi, IPS, Budi kesenian, Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, dan Elok keterampilan tutup kurung. Nah, di sini ada NHPB. NHPB itu adalah banyaknya anggota himpunan pasangan berurutan. Nah, di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi NHPB-nya ada 12. Oke, contoh soal 1, definisi relasi tadi sudah, relasi dari dua himpunan A dan B itu adalah pemasangan anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Di sini dicontohkan himpunan A-nya 2, 3, 6, himpunan B-nya 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nah, relasi dari himpunan A ke B itu adalah faktor dari. Faktor dari. Nah, akan dinyatakan dalam 3. Diagram panah, diagram kartesius, dan diagram pasangan atau himpunan pasangan berurutan. Oke, perhatikan di sini. A-nya 246, B-nya 246, 8, 10, 11. 2 itu faktor dari 2, makanya dikasih tanda panah. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor 8, 2 faktor 10, semua dipanah. Kalau tidak, berarti yang 2 ke 11 itu tidak, karena 2 bukan faktor dari 11, maaf. Kemudian dari diagram panah kita buat lagi menjadi diagram kartesius. Di sini perhatikan di sini 2 ada noktahnya dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6, 28, 2, 10 dan seterusnya. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 2,2, 2,4, 2,6 dan seterusnya. Oke, paham ya? Kemudian contoh soal 2. Di sini diagram panah Ali, Bea, Cita. Kemudian eksulnya bola, basket, tari, dan padus. Nah, di sini untuk pasangan berurutannya berarti kalian bikinnya Ali, bola, Bea, tari, Cita, basket, dan Cita, padus. Kemudian diagram kartesiusnya berarti Ali titik noktahnya ke bola, kemudian Bea ke tari, Cita ke basket, dan Cita ke padus. Oke? Contoh soal ketiga. Diketahui ada diagram panah yang himpunan A itu adalah Buyung, Doni, Vita, Putri. Pelajaran yang disukai adalah di himpunan B. IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Perhatikan tanda panahnya. Contoh nomor 3, diagram kartesius berarti yang Putri, Vita, Doni, Buyung. Kemudian yang B-nya adalah IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Jadi si Buyung itu suka IPS, suka kesenian. Kemudian seterusnya kalian udah bisa ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutannya dan NHPP-nya. Nah, dari tabel yang tadi kalian bisa menulis HPB itu adalah Buyung, IPS, Buyung, kesenian, Doni, keterampilan, Doni, olahraga, Vita, IPA, Putri, matematika, dan Putri, bahasa Inggris. Nah, NHPB-nya berarti ada 7. Oke? Sekarang lanjut ke LKPD 7, relasi dan fungsi part 1. Soal nomor 1. Nah, diketahui diagram kartesius dengan relasi jenis pertandingan berikut seperti tabel berikut ya. Tabel diagram kartesius kelompok siswa dan kelompok pertandingan. Nah, tentukanlah diagram panahnya seperti apa, kemudian tulis himpunan pasangan berurutannya dan hitung himpunan berurutannya ada berapa. Soal yang kedua, diketahui diagram panah dari himpunan A ke himpunan B seperti berikut. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 4, 9, 12, dan 16. Nah, tentukan diagram kartesiusnya seperti apa, himpunan pasangan berurutannya seperti apa, dan berapa himpunan pasangan berurutannya atau NHPB. Sebutkan juga domain, kodomain, dan ringnya seperti apa.
Soal nomor 3, diketahui diagram panah dari himpunan A ke himpunan B berikut. Tentukan domain kodomain ring himpunan pasangan berurutan dan NHPB. Jika himpunan A-nya A, B, C, D, B-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Panahnya seperti itu. Soal nomor 4, diketahui diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi fungsi F berikut. Nah, tentukan domain kodomain ring himpunan pasangan berurutannya dan NHPB. Jika himpunan A anggotanya A, B, C, D dan himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan panahnya kalian bisa perhatikan sendiri. Kemudian soal nomor 5, diketahui diagram kartesius dari sekelompok siswa dengan relasi ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Di sini siswanya ada Andi, Ani, Banu, Bintang, Cantika, dan Nisa. Dengan ukuran sepatu yang disediakan adalah 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Perhatikan diagram kartesiusnya. Kemudian tentukan domain kodomain ring himpunan pasangan berurutannya dan NHPB-nya. Nah, untuk soal nomor 6 sampai soal nomor 10 itu adalah pilihan ganda. Jadi kalian tinggal menulis jawabannya aja. Nomor 6 maaf, apakah A, B, C, atau D. Tulis faktor dari, setengahnya dari, atau 2 kalinya dari, atau kuadrat darinya. Oke. Nah, diberikan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. HPP-nya sama dengan 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. Nah, relasi yang dapat diberikan untuk himpunan pasangan berikut adalah apa? Jadi kalian bacanya 2 faktor dari 1, benar atau tidak? Kalau tidak, pindah ke 2 setengahnya dari 1, benar atau tidak? Dan seterusnya, mana yang cocok. Kemudian nomor 7 juga masih pilihan ganda. Nah, diberikan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. HPP-nya sama dengan himpunan 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, dan 6,4. Nah, relasi yang dapat diberikan untuk himpunan pasangan berurutan tersebut adalah apakah faktor dari, setengah dari, 2 lebihnya dari, atau kurang dari. Nomor 8, dari diagram panah dari himpunan P ke himpunan Q berikut, relasi yang benar adalah, oke, perhatikan himpunan P-nya ada 4, 16, dan 25, dan himpunan Q-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan panahnya 4 ke 2, 16 ke 4, dan 25 ke 5. Nah, itu relasinya apa? Apakah akar dari, kuadrat dari, faktor dari, atau kelipatan dari? Soal nomor 9. Di sini ada diagram panah, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4. Dan panahnya seperti itu. Nah, pernyataan di sini ada domainnya 1, 2, 3. Kodomain 1, 2, 3, 4, ringnya 2, 3, 4, dan nomor 4 adalah relasi dari himpunan A ke B-nya adalah 1 lebihnya dari. Oke? Berarti pernyataan yang benar itu apakah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, ataukah 2, 3, dan 4. Oke, kalian cek masing-masing. Soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Dari diagram kartesius berikut, pernyataan yang benar adalah domain Buyung Donivita Putri, kodomain Buyung Donivita Putri, ring IPS Kesenian Keterampilan Olahraga Matematika Bahasa Inggris, dan NHPB-nya itu sama dengan 8. Mana pernyataan yang benar jika dikasih diagram kartesiusnya seperti itu? Oke, silahkan kerjakan LKPD 5. Relasi dan fungsi part 1. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.